Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan kepada Kenapa ditanya lagi? Undur diri sebagai komisaris, jadi harus bersih. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, aku yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai Iya. kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk konfirmasi supaya saudara tetap berdiri. Saudara saksi di KKN, saudara mengatakan Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, Yang jelas. saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara saksi fokus kepada yang Saya mau jawab. langsung to the point Saya aja, jawab saudara dulu. saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu. Yang memberikan briefing saya
Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini teman-teman, sehingga tidak ketinggalan informasi menarik yang saya sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita kembali melihat bagaimana perkembangan komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dan disampaikan oleh Supriyadi, hakim muda semangat untuk kebenaran. Disampaikan oleh Singat Diantomo, Luhut harus diperiksa sampai tuntas. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdullah, yang melawan hukum harus dihukum. Setimpal tanpa kecuali, apabila terbukti korupsi harus disita. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Kenny, jangan mundur dengan gertak-gertakan, kedepankan akademis dan jujur dan adil. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Haliman Sedia, hebat, setuju kami Pak Hakim, bentak si Luhut, rakus dan serakah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Asyeti, yang salah tunjukkan salah, yang benar tunjukkan yang benar. Selamat berjuang keadilan. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Purwono, ya begitu pejabat hanya sementara, jangan sombong ketika menjabat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Gadret Cemanado, umur sudah tua, tetapi yang beginilah akhirnya sudah waktunya istirahat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Guegleo, nggak terima di sidang atas pertanyaan hakim. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Marcel Luang, yang berkuasa di persidangan hakim bukan yang bertakwa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Mas Timo, lebih bukan asli, tetapi pelaku yang bisa menjadikan terdakwa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Abdul Hanan, Pak Hakim, tugasmu tanggung jawab di dunia dan akhirat. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Nabila Aufa, ayo kita kompak memberantas korupsi ulung rakyat seluruh Indonesia. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Siti Pahita, senang orang kebal hukum ditegasin Luhut, nggak ada takut-takutnya. Mudah-mudahan penakum bela yang benar, yang bela yang bayar, ingat ajal Allah. Teman-teman, disampaikan oleh John Hardy, hakim dan jaksa harus kompak menjunjung kebenaran di negeri ini, itu harapan rakyat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Salman Boyuang, dalam kepemimpinan Bapak Prabowo, hukum tidak ada pandang bulu, Luhut harus diproses secara hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Tegal Swawi, hukum seberat-beratnya dan adili. Kalau memang bersalah tanpa pandang bulu, yang jurdil Pak Hakim. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Susi, hakim muda bersemangat, jangan gentar Pak Hakim. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ardi, mantap, kembalikan marwah supremasi hukum pada porsi yang sesungguhnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Erwin, harus Luhut ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim jangan takut, rakyat mengikuti dan bersama hakim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Hernina Darwoto, biarlah Luhut Bizar menikmati surganya dunia, biar di akhirat kelak tak satupun akan meloyongo. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sianto Mangkualam, Hut, berbuatlah yang terbaik. Kalau hidup cuma sementara, apalagi sudah bau tanah. Rakyat sudah tahu Anda, jangan koncak sombong. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Asnawiapern, usut kasus pengadaan. Koreta Wash diaudit oleh auditor independen, jangan oleh BPKN karena penuh suap dan sogok. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Adil, Luhut berbelit ketika diintegrasi. Jaksa langsung aja tersangkakan Pak Jaksa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Nasruddin, semoga yang Maha Adil akan mengadili dan caranya, semoga bangsa ini akan menjadi lebih baik. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Hadi Sutrino, begitulah kalau mantan jenderal pikirannya dikuasai oleh setan, tindakan dan ucapannya seringkali menyakitkan dan merugikan masyarakat. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Duki Batiar, manusia rakus akan diberatkan napasnya sebelum habis napasnya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Qadir, ingat, ini baru pengadilan di dunia, belum lagi di pengadilan liang kubur dan di akhirat. Ngeri sekali hidup ini, tidak bisa dinikmati,
hanya azab yang akan didapat. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Sugianto, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Bila terbukti korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan. Usut juga Jokowi dan kroninya yang merugikan negara. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Sapu Jiaja, Mulyono dan Opung bagai raja dan patih. Keduanya sepasang pejabat yang membuat kebijakan yang selalu merugikan negara, rakus harta dan jabatan, skenario kriminalisasi kepada tokoh termasuk kepada ulama. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Mahendro Suko, Luhut sing sopan dan beretika dengan hakim ojo sampai tak mudewe. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Rosip, semoga dalam sejarah bangsa Indonesia ini seorang mantan pemimpin terhukum setimpal dengan kebijakan dan perbuatan yang merugikan negara ini. Ya teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar? Jangan lupa berikan opini cerdas di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.